Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Ustaz ini. Ini masalah hati ini bolak-balik, kadang tertutup, kadang terbuka. Tadi disinggung masalah hati yang mati, ada yang mati Pak Ustaz ya. Ada yang tertutup dan ada hati yang bersih. Ini biasanya yang sering kita temui itu adalah hati yang tertutup. Ya, kadang terbuka, bagus kelihatan. Tapi tidak lama kemudian tertutup lagi, berarti kan melakukan sesuatu lagi yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Cuma saya ingin bertanya Pak Ustaz ini, apa konsep-konsep atau apa trik-trik kita yang kita bisa lakukan, terutama kepada anak-anak kita dan keluarga kita ini. Kalau hatinya tertutup, bagaimana resep-resep itu? Bagaimana tindakan-tindakan kita yang bisa kita lakukan supaya anak-anak ini senantiasa terbuka hatinya, ya, tidak selalu ditegur apa-apa lalu kemudian dia beribadah. Barangkali itu Ustaz, saya punya pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga hanya mungkin saya minta hanya sebagai pertanyaan penjelasan saja. Yang mana tadi Ustaz menerangkan itu masalah hati. Ada hati mati, ada hati sakit, ada hati sehat. Nah, ini mungkin saya hanya saja mungkin penjelasan saja dari Ustaz. Karena ada juga biasa dikatakan buta hati. Nah ini, itu ada biasa itu buta hati. Bukan buta huruf, tapi biasa buta hati. Nah, ini yang aja bayang mana itu ya buta hati. Karena ini hati memang yang di sini, yang di dalam ini, yang di dalam hati. Karena apa yang kita lakukan, tentunya ini biasa kalau bertanya dalam hati itu tidak ikhlas, berarti itu bertentangan berarti tidak ikhlas. Jadi saya hanya penjelasan saja Pak Ustaz yang bagaimana tadi mati hati, sakit hati dan sehat hati. Ya, terima kasih Ustaz. Banyak istighfar, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga bicara, kan itu merusak hati semua. Pandangan itu kita lihat cuma dua, kalau tidak memuji pasti mencela. Hati-hatilah yang suka mencela. Nah itu. Jadi banyak yang bisa menyebabkan hati kita ini kotor. Nah, kalau sudah kotor itu biasanya lama-lama jadi sakit. Sama dengan badan kita. Kalau malas mandi, kotor akhirnya sakit. Kemudian kalau sakitnya ada yang sudah parah, ada yang sudah tidak bisa diobati lagi. Itu namanya hati sudah mati, sudah tertutup. Nah, jadi bagaimana caranya membuka mata hati kita? Ya tadi itu banyak berzikir, banyak bertobat kepada Allah, melakukan ketaatan-ketaatan, termasuk membaca Al-Quran. Itu bisa melembutkan hati kita. Nah, kemudian sebenarnya ada yang menghalangi, yaitu nafsu. Jadi Allah katakan, fa'alhamaha ujurah wa taqwa. Kami ilhamkan ke dalam hati kita sifat ujur dan takwa. Nah, tinggal kita milih yang mana kita mau menangkan sifat takwa atau ujur. Nah, kalau kita bergaul sama orang yang salah, biasanya yang menang itu adalah sifat ujur. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bertakwa, maka yang takwa itu akan menang. Jadi ini berbolak-balik. Itu namanya kulubun itu. Berbolak-balik, ganti-ganti. Menit ini wah bagus, menit berikutnya dia melihat sesuatu, datang lagi. Jadi itu yang jadi kendala kita. Ya, jadi cara yang utama itu paksa. Kenapa harus dipaksa? Kenapa harus dipaksa? Karena nafsu itu kalau dibiarkan dia akan tambah lama tambah kuat. Jadi sebelum dia berkuasa, nafsu itu berkuasa kepada kita, kita paksa, kita menangkan Allah. Apa artinya menangkan Allah?
menangkan Allah. Begitu ada perintah Allah, laksanakan. Jangan tunggu-tunggu. Jangan sebentar. Nanti jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda kebaikan itu sebentar tidak jadi dilaksanakan. Karena otomatis setan tidak senang. Setan tidak senang itu kalau kita berbuat baik. Banyak. Kalau kita ke masjid, marah itu. Tapi kalau kita berbuat berbuat maksiat, dia senang, bahagia dia. Tapi nanti kita akan menderita. Ya. Termasuk apa yang dikatakan tadi, khusyuk dalam sholat. Itu bertingkat-tingkat kemampuannya seseorang. Jadi harus khusyuk dalam sholat itu bukan dibaca bukunya, tapi dipraktikkan. Ya, praktikkan. Kita tentu bertanya kepada orang yang telah melakoni tahapan-tahapan itu. Jadi cocok tadi hati tertutup. Nah, kalau hati tertutup sudah pasti buta, tidak melihat. Sama di mata tertutup kan tidak melihat. Dan kemudian tidak mau menerima cahaya, tidak mau menerima nasihat. Nah itu hati, tanda-tanda hati tertutup. Seperti botol yang tertutup, biar kasih kita tenggelamkan ke air, dia tidak akan masuk airnya karena tertutup. Begitu terbuka baru masuk. Jadi penting kita membuka hati kita. Cocok tadi yang kita bilang, belajar kepada siapa saja. Kalau tadi ada yang belajar kepada istri, bukan belajar bertanya, tapi belajar sabar di situ ketika istri ngomel, toh, nah itu belajar juga. Sama Umar bin Khattab. Ya, suatu hari Umar bin Khattab ini kedatangan tamu. Ada seseorang yang mau bertanya kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Tapi begitu dia datang, didapati bahwa Umar bin Khattab lagi diomeli sama istrinya. Akhirnya tidak jadi bertanya, langsung dia balik. Begitu sadar Umar bin Khattab, kayaknya ada tamu tadi, kenapa nak hilang? Begitu dia lihat, dia panggil kembali, sini kau. Kenapa kau datang kembali? Tidak bicara, langsung pulang. Dan sebenarnya saya mau bertanya, bagaimana menghadapi istri yang bawahnya, yang selalu marah-marah. Nah begitu saya di depan mata saya lihat istri Umar marah kepadanya. Tidak, baru apa yang dilakukan Umar, diam. Jadi itu, ya, diam itu adalah pelajaran. Diam itu emas, ya. Dibilang kenapa tidak menjawab? Karena istri saya ini adalah punya banyak jasa. Dia yang mengandung anak saya, dia melahirkan anak saya. Nah itu. Jadi kebaikannya yang diingat. Nah, hati yang sakit, sedikit saja kekurangannya itu yang diungkap. Ini diungkap, disebut-sebut. Nah, salah satu yang saya sempat tulis ini adalah hati yang sakit adalah yang selalu mengungkit-ungkit pemberian. Sudah memberi sesuatu sudah puluhan tahun yang lalu, disebut lagi. Saya dulu pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini yaitu ya ada dua pendapat, Ustaz. Ada satu golongan, ada semacam satu kelompok mengatakan bahwa kita itu jangan pindah-pindah guru. Jadi misalnya kita mau belajar agama harus satu saja. Jangan kita belum selesai di sini pindah ke guru lain, belum ini. Artinya kita harus fokus ke satu saja guru, begitu. Sementara yang lain ada pandangan lain juga pandangan lain mengatakan bahwa justru sebaliknya. Jangan kita hanya satu guru. Karena itu bisa kita nanti taklid atau bisa nanti kita fanatisme buta begitu kalau kita hanya berguru pada satu. Nah, ini bagaimana mempertemukan dua pendapat ini. Kelompok-kelompok yang ya dia tidak mau kalau bukan ustadz ini misalnya. Dia tidak mau kalau bukan kiai ini, dan itu biasanya fanatismenya berlebihan sampai diulu-ulukan sampai di macam-macam itu. Jadi bagaimana pandangan Ustaz terhadap dua pendapat ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya ditanya pandangan, saya tidak punya pandangan. Saya harus kembali kepada Al-Quran dan hadis.
Jadi apapun yang terjadi di luar sana, dikatakan kalau kau berbeda berlainan pendapat, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang mencari kebenaran tentu tidak akan mencari di satu tempat. Katakanlah satu guru, ya, karena kan banyak bidang yang mau dikuasai, bukan hanya satu ilmu saja. Maka semakin banyak guru kita, maka semakin luas wawasan kita, semakin banyak pengalaman kita. Maka ilmu itu bertambah. Juga terhindar dari sifat fanatik tadi. Tetapi ketika kepada Allah dan Rasulnya, kita harus fanatik. Tidak boleh bergeming. Ketika sudah nyata, yang jadi masalah, karena Al-Quran ini belum kita kuasai, belum kita hafal, belum kita tahu semua arti kata di dalamnya. Itu yang menjadi persoalan. Dan kalau kita tunggu, kita mau mondok sekarang, kita tidak diterima lagi oleh pondok pesantren. Karena tua lagi, istri kita dan anak kita tidak setuju itu. Jadi kita gunakan masjid saja seperti ini, cocok. Lebih bagus lagi kalau lebih banyak lagi, ya, menjadi sumber, ya, menjadi narasumber. Tentu ilmu kita beda-beda, seperti Pak Haji satu sama lain beda. Kalau mau banyak, kumpul satu-satu semua, persilahkan mereka bicara satu-satu. Saya kira begitu untuk solusi, ya. Masalah ketuntasannya katanya. Oh, boleh. Tapi kan kita tidak bersamaan. Umpamanya maghrib di sini, subuh di sana, duhur di tempat lain lagi. Gunakan semua waktu. Kalau mau kita, memang harusnya tuntas. Artinya kan yang mengatakan kalau terlalu banyak diikuti, tidak tuntas nanti. Kan temanya beda-beda. Temanya beda-beda. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda, punya spesifikasi. Ya, jadi tidak mungkin kita mencari guru dua yang sama keilmuannya, pasti beda. Tapi rujukannya sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita tidak puas dengan pendapat mereka, guru-guru kita itu, kembali kepada Al-Quran. Nanti Allah akan beri puas, ya, kepada kita. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Ya, saya kira inilah pertemuan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berkah? Dimudahkan untuk berbuat baik. Amalan-amalan kita semakin hari semakin bertambah, ilmu kita bertambah. Ukurannya ilmu bertambah adalah bertambah takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.